Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ridwan dari kelas 1B dengan nomor NIM 2011081009 akan menjelaskan secara singkat mengenai instalasi komputer untuk memenuhi ujian tengah semester. Baiklah, yang pertama itu adalah hardware. Yang pengertian dari hardware adalah hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi, bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses, dan output. Secara definisinya, hardware itu adalah bagian besar dari sebuah komputer. Nah, yang kedua itu adalah fungsi dari sebuah hardware. Yang pertama adalah untuk mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah maupun memproses data atau informasi untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua adalah menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima output dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari output akan ditransfer pada output. Yang ketiga atau yang C itu memberi output. Apabila sudah diproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Setelah output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus, mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output dan input. Yang keempat itu adalah menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Yang ketiga itu adalah perangkat input. Salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, atau yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Yang contoh pertama itu adalah mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua adalah keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga, contohnya di sini saya memberikan scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukan dokumen atau mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Yang keempat adalah perangkat output, merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware dan proses. Misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Baiklah, untuk monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Yang kedua adalah printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang Anda inginkan. Yang ketiga adalah proyektor LCD, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Yang kelima adalah perangkat proses. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan prosesor yang ada pada sistem komputer. Contohnya CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi pengelolaan sampai masukkan output yang diinginkan. Baiklah, untuk pemasangan CPU atau prosesor ini itu dipasang di motherboard dengan cara memasangnya itu disesuaikan dengan tempat yang ada di motherboardnya. Setiap sisinya jangan sampai salah pasang karena di situ sudah ada tanda untuk memasangnya. Yang kedua adalah VGA. VGA adalah perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. Untuk VGA ini sendiri, di motherboard dia juga memiliki slot, yaitu slot PCI. Di slot PCI inilah kita akan memasang VGA nantinya. Yang ketiga adalah RAM.
merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Untuk memasang RAM itu di motherboard dia ada yang motherboardnya ada yang memiliki 2 slot untuk RAM, ada yang memiliki 4 atau lebih. Untuk pemasangannya cukup mudah, yaitu di motherboardnya itu buka pengunci dari RAM-nya, habis itu RAM-nya ditaruh di atasnya, terus ditekan ke bawah, otomatis yang buat penguncinya tadi akan terkunci dengan sendirinya. Yang keenam itu adalah perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contoh yang pertama adalah hard disk, merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Seperti yang ada contoh di gambar, itu adalah contoh hard disk. Hard disk ini cara pemasangannya juga mudah. Kalau pada CPU komputer dia ditaruh di bawah dekat motherboardnya, nanti dipasangkan kabel SATA untuk menghubungkannya dan satu kabel power dari power supply. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk ini adalah merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Ibarat jika Anda ingin memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lain, Anda bisa menggunakan flash disk ini. Untuk penyimpanannya, flash disk ini sekarang sudah tersedia yang 1 terabyte. Jadi, jika ingin memindahkan data yang besar melalui flash disk untuk saat ini sudah memungkinkan. Yang ketiga adalah optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk ini berupa CD atau compact disk atau DVD digital fragmented disk. Seperti contoh yang ada di gambar, itu adalah CD-ROM pada komputer. Itu diletakkan di depan dekat tombol power. Itu biasanya digunakan untuk menyalin data kepada kaset atau apa gitu. Kalau di laptop dia ditaruh juga di sebelah kanan biasanya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau burning kaset atau apa bisa melalui CD-ROM. Baiklah, hanya sekian presentasi mengenai instalasi komputer untuk memenuhi UTS kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.